Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikrani dengan NIM 22811900055 dari Pendidikan IPA Untirta. Nah, di sini saya ingin menjelaskan penerapan dari hukum kedua dan ketiga termodinamika. Apa sih hukum dua termodinamika itu? Jadi, bunyi hukum dua termodinamika yaitu kalor mengalir secara spontan dari benda bertemperatur lebih tinggi ke benda bertemperatur lebih rendah, tetapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha luar. Nah, adapun hukum dua termodinamika dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, sebaliknya. Yang kedua, total entropi jagat raya tidak berubah karena proses reversible terjadi delta S sama dengan 0 dan bertambah ketika proses irreversible delta S lebih dari 0. Yang ketiga, tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam satu siklus dengan semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubahnya seluruhnya menjadi usaha luar. Penerapan hukum dua termodinamika. Yang pertama ada lemari es. Prinsip kerja lemari es berdasarkan rumusan Clausius yang menyatakan bahwa untuk memindahkan kalor Q1 dari dalam refrigerator yang bersuhu rendah ke refrigerator bersuhu lebih tinggi diperlukan usaha. 2. Penyejuk udara atau air conditioner atau biasa kita sebut AC. Prinsip kerja AC yaitu AC mengambil kalor dari ruang yang bersuhu rendah untuk dibuang ke lingkungan yang bersuhu tinggi. Rumusan koefisien pendingin pada lemari es juga berlaku untuk AC. Yang ketiga ada mesin pendingin Carnot. Prinsip kerja mesin pendingin yaitu mengambil kalor dari reservoir dingin atau di dalam refrigerator dan melepaskannya ke reservoir panas atau udara sekitar di luar mesin pendingin. Mesin pendingin justru memerlukan usaha dari luar untuk kelangsungan operasionalnya. Secara umum, hal ini merupakan pernyataan hukum dua termodinamika dari Clausius, yaitu adalah mustahil bagi proses manapun untuk mengalirkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas tanpa melibatkan usaha dari luar. Efisiensi mesin kalor dengan simbol N adalah perbandingan usaha total atau W yang dihasilkan oleh mesin selama satu siklus terhadap kalor atau Q1 yang dialirkan dari reservoir dalam satu siklus, seperti persamaan N sama dengan W per Q1 sama dengan Q1 min Q2 per Q1 sama dengan 1 min Q2 per Q1. Dengan Q1 adalah kalor yang diserap dari reservoir bersuhu tinggi atau reservoir panas. Q adalah kalor yang dilepas ke reservoir bersuhu rendah atau reservoir dingin. Khusus pada siklus Carnot, rasio kalor di antara dua reservoir sama dengan perbandingan suhunya. Q2 berbanding Q1 sama dengan T2 berbanding T1. Sehingga efisiensi siklus Carnot dapat juga dinyatakan dengan persamaan N sama dengan 1 min T2 per T1 dikali 100%. Dengan T1 adalah suhu reservoir suhu tinggi dan T2 adalah suhu reservoir suhu rendah. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi mesin Carnot bergantung pada suhu kedua reservoir. Dalam perhitungan efisiensi mesin Carnot, suhu T dinyatakan dalam skala Kelvin. Selanjutnya ada hukum 3 termodinamika. Apa sih hukum 3 termodinamika itu? Ya, jadi bunyi hukum 3 termodinamika, suatu sistem yang mencapai temperatur 0 absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur 0 absolut bernilai 0. Dari pernyataan tersebut disimpulkan pada hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur 0 absolut. Hukum ini menyatakan pada saat suatu sistem mencapai temperatur 0 absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur 0 absolut itu bernilai 0.
Adapun hal penting tentang hukum tiga termodinamika ialah bahwa hukum ini memungkinkan kita menentukan entropi mutlak suatu zat, dimulai dengan mengetahui bahwa entropi suatu zat kristal murni adalah 0 pada suhu 0 Kelvin. Kita dapat mengukur peningkatan entropi zat bila dipanaskan, katakanlah pada 298 K ataupun 298 Kelvin. Perubahan entropi delta S diberikan oleh delta S sama dengan SF min SI sama dengan SF. Karena SI adalah 0, entropi zat pada 298 Kelvin dengan demikian adalah delta S atau SF yang disebut entropi mutlak karena merupakan nilai sejati atau benar dan bukan nilai yang diturunkan dengan menggunakan acuan sembarang. Jadi nilai entropi yang dikutip sejauh ini adalah entropi mutlak. Sebaliknya, kita tak dapat mengetahui energi mutlak atau entalpi mutlak suatu zat karena nilai nol dari energi atau entalpi tidak didefinisikan. Aplikasi hukum tiga termodinamika. Teori termodinamika menyatakan bahwa panas atau dan tekanan gas terjadi karena gerakan kinetik dalam skala molekular. Jika gerakan ini dihentikan, maka suhu material tersebut akan mencapai 0 derajat Kelvin. Aplikasinya yakni kebanyakan logam bisa menjadi superkonduktor pada suhu sangat rendah karena tidak banyak keacakan gerakan kinetik dalam skala molekuler yang mengganggu aliran elektron. Adapun superkonduktor adalah suatu material yang mengalami fenomena tidak memiliki hambatan listrik atau tanpa adanya sumber tegangan, namun memiliki arus yang mengalir dengan energinya tetap ada. Karakteristiknya dari bahan superkonduktor adalah medan magnet dalam superkonduktor bernilai 0 dan mengalami efek Meissner, menghilangkan garis medan magnet dari interior superkonduktor karena transisi pada batas superkonduktor tersebut. Adapun terdapat dua tipe superkonduktor. Tipe yang pertama, superkonduktor tipe 1. Superkonduktor tipe 1 ini menurut teori BCS atau Barden-Cooper and Schaffer dijelaskan dengan menggunakan pasangan elektron atau yang sering disebut pasangan Cooper. Pasangan elektron bergerak sepanjang terowongan penarik yang dibentuk ion-ion logam yang bermuatan positif. Akibat dari adanya pembentukan pasangan dan tarikan ini, arus listrik akan bergerak dengan merata dan superkonduktivitas akan terjadi. Untuk superkonduktor tipe kedua, ini akan menolak medan magnet yang diberikan. Namun, perubahan sifat kemagnetan tidak tiba-tiba tetapi secara bertahap. Pada suhu kritis, maka bahan akan kembali ke keadaan semula. Superkonduktor tipe 2 ini memiliki suhu kritis yang lebih tinggi dari superkonduktor tipe 1. Kelompok superkonduktor tipe 2 biasanya berupa kombinasi unsur molybdenum atau Mu, niobium atau Nb, timah atau Sn, vanadium atau V, germanium atau Ge, indinium atau In, atau gallium dengan biasa disebut kita Ga. Sebagian merupakan senyawa, sebagian lagi merupakan larutan padatan. Adapun contoh penerapan superkonduktor terdapat pada alat-alat sebagai berikut. Yang pertama ada generator listrik super efisien. Yang kedua ada kabel listrik super efisien. Yang ketiga ada superkomputer. Ending yang menyenangkan. Terima kasih telah menonton videonya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.